Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Khulul al-mukhtalamin, para alim ulama, wabil khusus tamu utama kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ketua Wakil Ketua DPR, Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Juga yang terhormat Ketua DPP PKB, Gus Ami. Juga yang terhormat sebagai salah satu dzurriyyah dari salah satu pendiri NU. Saya menyebutnya dulu sebelum diganti Gus Ami dengan Gus Imin gitu. Barangkali sore ini juga merupakan kesempatan kita bersama. Gus Imin diganti Gus Ami gitu. Juga tamu kita Sekjen PKB Gus Zainuddin Wahid. Oh, Hasanuddin Wahid. Hasanuddin, ya Hasanuddin titik. Nah, memang di NU itu semuanya Gus. Karena bagaimanapun yang mengurus NU, baik yang ada di struktural maupun yang ada di partai, itu rata-rata adalah putra-putra tokoh daripada NU, para kiai-kiai yang ada di daerah-daerah. Kemudian pengurus wilayah DPW PKB, tentunya di sini Dewan Syuro Gus Badawi Bashir. Dulu sahabat kami ngurus Bahsul Masail, sekarang Bahsul Masail Al-Politikiyah. Juga Gus Yusuf Kudori yang selalu memberikan informasi tentang dinamika yang ada di kepartean ini maupun dinamika yang ada di Jalan Pahlawan kepada kami-kami ini. Para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, terutama di jajaran Syuriah, yang alhamdulillah Syuriah itu kebanyakan dari luar kota. Jadi amat sulit sekali untuk menghadirkan Rais Syuriah karena di Sarang, kemudian di Brebes, kebetulan di Brebes di sini adalah Gus Salahuddin Masruri yang menjadi pengurus di jajaran Syuriah ini. Kemudian para kiai ini atas nama pengurus NU atau pengurus PKB tidak jelas, Gus. Ramoki Zainal Arifin, Ramoki Musyafa, Ramoki Talkir. Ya wis pokoknya gitulah. Jajaran ketua Saudara Dr. Andus Muhammad Muzamil sini banyak sekali. Dr. Hashim dan Prof. Musa Hadi. Ada Prof. Musa Hadi, alhamdulillah. Bapak Ki Haj Mahsun, Doktor,
Pak Hakim, Pak Aufarul Maram ada, alhamdulillah. Sekretaris, Saudara Hudallah dan lain sebagainya, alhamdulillah hadir. Teman-teman dari Banom, terutama Ansor kemarin juga hadir. Kemudian Muslimat, Fatayat, Ibnu IBPNU dan seluruhnya. Dan seluruh pengurus DPW PKB serta cabang-cabang yang barangkali sempat mampir ke sini. Nah, Bapak Bupati Blora juga hadir, alhamdulillah, yang sangat sinergis sekali hubungannya di cabang-cabang itu dengan NU dan adik-adik sekalian semuanya. Pertama tentunya la in syakartum la azidannakum itu bukan hanya kepada Allah saja. Ya, semuanya kepada Allah muaranya. Muaranya hakikinya kepada Allah. Tapi saya sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKB, baik dari jajaran DPC, DPW, sampai DPW, diakui atau tidak diakui bahwa partai inilah yang banyak membawa aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Sejak dulu kami rasakan yang paling kentara itu ketika ada full day school, Gus. Full day school. Hampir tidak ada partai yang bersuara. Kecuali dari PKB ini. Tentunya terutama di Jawa Tengah, karena saya kira hubungan partai yang paling bagus dengan NU itu di Jawa Tengah, Gus. Bisa bermain mata soalnya itu. Tidak vulgar kalau membela, tidak vulgar. Kalau ngeleke juga tidak vulgar. Tapi kita punya sistem tersendiri. Sebab partai itu juga tergantung pada opini. Opini masyarakat ini. Bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di partai ini bisa kita perbaiki dari dalam gitu. Tidak dikeluar-keluarkan, tidak diviralkan dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa, kami menegur dari dalam. Misalkan kemarin, PKB kok bisa kalah opini dengan PKS itu gimana gitu. Saya menegur kepada Mas Zainuddin, sampaikan kepada Gus Yusuf, ini harus ada kontra narasi ini ya gitu. Jadi kami kerap, ini tidak ada mau'idhah ya, pokoknya cerita aja lah gitu. Kami kerap demikian sama Gus Yusuf, sama Mas Kirman dan sama pengurus-pengurus yang lain. Kalau kebetulan ada cabang PKB dengan NU tidak sinergis, PKB ini nakal, suruh saya panggil ke wilayah misalkan untuk kita nasihati gitu. Dan percayalah bahwa PKB ini jane cermine NU. Nah NU ini solid niku mesti PKB ini solid. Jadi Gus Ami jangan khawatir apa yang terjadi di PWNU dan cabang-cabang. Selama ini terbukti ketika cabang NU-nya itu terbangun, tertata rapi, eksis, maka secara otomatis suara PKB itu akan naik. Gitu. Itu demikian ya. Jadi memang ya di ADART bisa diperdebatkan di mana-mana, tapi
faktualnya, realitasnya itu memang demikian, tidak bisa dipisahkan. Realitasnya. Ya biasa kadang-kadang ada kritik, kadang-kadang ada konflik dan lain sebagainya, itu hanya merupakan dinamika saja. Oleh karena itu kami tetap mengharap kepada PKB ini supaya tetap dan ditingkatkan menjadi partai yang bermartabat bersama-sama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, menyampaikan aspirasi para kiai pada segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Karena hakikatnya tujuan didirikannya partai itulah untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Aspirasi, aturan-aturan dan lain sebagainya tersebut. Jadi hal-hal yang sifat material itu hanya masalah-masalah yang sekunder saja. Kalau kiai-kiai menjagakan masalah material, ya lebih baik dukung partai yang menang, pemerintah kan demikian. Tapi tidak, bahwa yang paling kita harapkan di sini bagaimana PKB ini betul-betul membawa aspirasi warga Nahdlatul Ulama melalui kiai-kiai yang ada di pelosok-pelosok dan di tingkatnya masing-masing. Itu yang sangat kita harapkan. Oleh karena itu kami mengapresiasi dengan pengurus DPW Jawa Tengah yang telah memfasilitasi berbagai penyusunan perda, terutama perda pondok pesantren. Dan kami mengharap juga Gus, pada Syawal nanti ada semacam penilaian bupati-bupati yang NU sejauh mana manfaatnya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Barangkali kita baca melalui anggaran dari perda dan lain sebagainya. Dan ini para kiai memang harus tahu. Harus tahu bukan berarti para kiai itu jadi pelaku, tidak. Tapi tidak mungkin mengontrol, mengarahkan pada saudara-saudara kita yang ada di partai maupun yang ada di NU ini kalau beliau tidak mengetahui permasalahannya. Maka kami harus tahu juga tentang politik anggaran, jangan DPR saja, meskipun secara global. Nah ini. Insya Allah masih lama ya 2024 ini, maka kami mohon kepada seluruh pengurus NU yang ada atau kepada seluruh pegiat politik Partai Kebangkitan Bangsa di daerah-daerah untuk selalu mensupport pengurus NU di daerah-daerah untuk lebih tertib sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama. Ya itu Gus, pokoknya rumusnya ngono. Nah NU tertib, insya Allah PKB ini tertib itu. Nah gitu, gimana? NU kuat, PKB ini kuat ya. Ya, memang realitasnya demikian. Ya, saya kira ini sudah datang farhah pertama, farhatani, ida aftoro ini. Farhah kedua, wallahu alam, nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga saja. Sekian, wallahu yuzaki amalana wa ya'lallahu an siwa ayyunilana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.